Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari babu karahiyati at-ta'arri fi salati wa ghairiha. Bab karahiyah. Karahiyah ini makruh ya, hukumnya makruh. Kalau kita pelajari dalam ilmu usul fikih, makruh itu adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Apa yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diiqab bagi orang yang mengerjakannya. Kebalikan dari mustahab. Kalau mustahab atau sunnah, yang melakukannya nanti dapat pahala, yang tidak mengerjakannya tidak dosa. Nah, makruh sendiri secara bahasa itu adalah maknanya magdub, dibenci. Tapi bukan berarti perbuatan itu dibenci. Nam karahiyatu dimakruhkan at-ta'ri. Ta'ri ini membuka baju gitu. Tapi bukan telanjang bulat ya, membuka baju di dalam sholat dan di luar sholat. Haddasana Matru ibnul Fadli qala haddasana Rauhun qala haddasana Zakaria ibnu Ishaq haddasana Amru ibnu Dinarin qala sami'tu Jabir bin Abdillahi yuhaddisu. Kata Amru bin Dinar, aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah kana yangkulu ma'ahumul hijarul lil Ka'bah. Adalah Rasulullah termasuk orang yang memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah bersama pembesar-pembesar kaum musyrikin pada waktu itu. Pembesar-pembesar kabilah. Yang dimana waktu itu pernah terjadi banjir besar ya di Mekah, sehingga sebagian bangunan dari Ka'bah ada yang hancur dan Hajar Aswadnya terseret gitu, karena orang-orang musyrik sangat mengagungkan Hajar Aswad ini, sehingga mereka bertikai berselisih siapa yang lebih berhak memindahkan kembali ke tempatnya. Saling beranggapan bahwa kabilahnya lah yang berhak mengembalikan ke tempat semula Hajar Aswad tersebut. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa Rasulullah yang mengangkat nanti memindahkan ke tempatnya semula. Akan tetapi siasat Rasulullah SAW untuk menyatukan para kabilah-kabilah ini, yaitu dengan melepas baju nanti. Kemudian nanti setiap sisi-sisi dari baju tersebut dipegang oleh kepala-kepala kabilah. Kemudian nanti sudah mendekat di tempatnya, Rasulullah mengambil dari kain tersebut. Kemudian meletakkan kembali ke tempatnya semula. Ini berkat usulan dari Al-Abbas, paman beliau, sebelum masuk ke dalam Islam. Wa alaihi izarun, sementara Rasulullah memakai izar, kain gitu yang agak lebar. Faqala lahul Abbas ammuhu, lalu Abbas pamannya berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Karena Abdul Muttalib punya 12 anak. Di antaranya adalah ini Al-Abbas, Abdullah, Hamzah, Sofia, siapa lagi itu, Abu Lahab. Ini anak-anak dari Abdul Muttalib. Orang yang sangat dihormati, disegani di Mekah pada waktu itu. Lau halalta izaraka, seandainya engkau melepas pakaianmu itu, faja'alta ala mankibaika dunal hijarah, lalu engkau letakkan batu tersebut di
di atasnya agar tidak berat. Nggak tahu Hajar Aswad ini besar atau kecil. Ada yang pernah ini kah? Cium Hajar Aswad? Hajar Aswad ini kecil-kecil atau dia besar? Atau tempatnya yang besar? Pak Toha? Tempatnya yang besar ya. Yang di dalamnya itu batu-batu kecil. Nah, bisa nggak diambil itu, dicuri gitu? Nggak bisa ya? Nah, karena dulu Hajar Aswad ini pernah dicuri ke Iran, sehingga 23 tahun kaum muslimin nggak melaksanakan haji pada waktu itu. Qala fahallahu. Lalu Jabir berkata, lalu Rasulullah melepas pakaiannya. Faja'alahu ala mankibaihi fasaqata makshian. Lalu Rasulullah terjatuh dalam kondisi pingsan di saat itu. Fama ru'ya ba'da dzalika ruyanan. Setelah kejadian tersebut, kata Jabir, Rasulullah enggak pernah lagi kelihatan dia tidak memakai baju. Ini kondisi yang darurat. Rasulullah harus melepas bajunya untuk apa? Untuk memindahkan, mengembalikan kembali Hajar Aswad. Babus sholati fil qamisi wasarawili wattubani wal kubai. Bab salat dalam kondisi menggunakan kemeja, sirwal, tuban ini celana pendek, wal qoba ini selendang. Yang jelasnya apa? Menutup aurat. Karena ini adalah syarat salat. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin an Ayyub as-Sikhtiyani an Muhammad an Abi Hurairah qala qama rajulun ilan Nabi. Ada seorang pemuda menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu anis salati fis saubil wahid. Lalu pemuda ini bertanya tentang salat menggunakan sehelai pakaian. Faqala awakullukum yajidu saubaini. Apakah setiap dari kalian memiliki dua baju? Nah, memakai satu baju itu kalau dia nggak punya baju lebih dari satu. Kondisi yang memang dia memakai hal tersebut dan ini dibolehkan. Apakah ini kondisinya darurah ataukah tidak? Pokoknya boleh sholat menggunakan sehelai pakaian. Kalau sekiranya dia punya lebih dari dua helai, maka hendaknya dia memakai dua helai pakaian. Summa sa'ala rajulun Umarah. Kemudian ada lagi seorang pemuda bertanya kepada Umar. Faqala, lalu Umar berkata, idza wassa'allahu fa'ausi'u. Apabila Allah memberikan kelonggaran kepadamu atau kepada seseorang, maka hendaknya dia memakai juga pakaian yang longgar. Nah, kita tahu bahwa Imam Malik rahimahullah seorang yang muhaddis plus kaya raya. Imam Malik ini setiap dia menyampaikan hadis ganti baju baru. Bukan mospet ya, tapi baju baru di zaman itu. Dia ganti baju baru terus. Nah, pernah disampaikan kepada beliau, kenapa engkau berbuat seperti ini? Kata Imam Malik, ini adalah zinatur rajul, perhiasan bagi laki-laki. Nah, dan tidak ada salahnya saya ganti baju baru terus. Karena ini bukanlah yang mengangkat derajat ataukah merendahkan derajat seseorang. Karena ini adalah zina saja, perhiasan bagi laki-laki. Jama'a rajulun alaihi siyabahu. Ada seorang yang menggabungkan baju, kemudian menggunakan juga izar atau rida, atau fi izarin wa qamisin,
menggunakan sarung, juga menggunakan kemeja atas. Ada juga yang menggunakan sarung dan qoba, selendang. Yang intinya semua adalah menutup aurat. Wa fi sarawil warida, ada juga yang memakai sirwal, celana gitu, celana pendek, dan rida. Rida ini pakaian luaran. Pernah lihat Pak orang-orang Saudi, pembesar-pembesar Saudi itu memakai luaran itu. Iya, yang biasanya terseret-seret di bawah itu. Ini sering dipakai MBS kan. Nah, itu bagian luaran. Qala wa ahsibu qala fitubani warida. Kata Abu Hurairah, aku menyangka bahwa yang dimaksud di sini adalah tubani warida, celana pendek dan rida. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Asimun ibnu Ali. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Salim qala sa'ala rajulun Rasulullah faqala ma yalbisul muhrimu. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, apa yang dipakai seorang yang ihram? Apakah ihram haji ataukah umroh? Jadi muhrim Pak, itu orang yang ihram, bukan muhrim atau mahram kalau kita ya. Muhrim maknanya adalah mahram. Ini berbeda. Karena mahram itu adalah masdar mim dari haromah. Kalau muhrim isim fa'il dari ahromah. Yuhrimu muhrimun. Faqala la yalbisul qamisa. Orang yang ihram tidak boleh memakai pakaian kemeja, tidak boleh memakai sirwal, wala burnus, dan tidak boleh juga memakai burnus. Burnus ini jubah orang Maroko. Pernah lihat Pak yang ada dondoknya di belakang itu? Yang ada penutup kepalanya nyambung dengan baju. Nah ini namanya burnus. Dan biasanya burnus ini lebih lebar kan daripada jubah. Wala sauban massahu za'faranun wala warsun. Dan tidak pula pakaian yang tersentuh atau terkena minyak wangi jenis za'faron dan warsun. Yang intinya orang yang ihram itu enggak boleh memakai pakaian yang disatukan dengan jahitan. Nah ini Pak, disatukan dengan jahitan. Makanya yang pakaian ihram yang ada itu adalah ini kan dililit di badan. Tapi katanya sekarang ada ditemukan pakaian ihram bentuknya baju tapi enggak berjahit. Mungkin dilem kali Pak ya. Iya dilem. Ada, saya diinformasikan ada pakaian ihram, celana juga, tapi enggak ada sama sekali jahitannya. Atau mungkin ditenun dengan bentuk baju gitu tanpa disatukan dengan jahitan. Faman lam yajidana laini. Barang siapa yang tidak mendapati sandal, falyalbis al-khuffaini, maka hendaklah dia memakai khuf. Khuf ini bukan sendal, bukan sepatu. Ini kalau orang yang pernah tinggal di Arab tahu nih Pak, khuf ini seperti tahu sepatu Aladin itu? Sepatu Aladin terbuat dari kulit, tapi dia menutup mata kaki. Dia tidak setipis sendal dan tidak setebal sepatu. Biasanya dipakai di musim dingin. Nah kalau di Arab musim dingin Pak, nginjak lantai aja dinginnya minta ampun. Maka mereka kemana-mana pakai apa? Pakai khuf ini. Dan di sana nanti dianjurkan untuk apa? Mashul khuffaini, mengusap dua khuf. Wal yaqtahuma hatta yakuna asfala minal ka'baini. Nah, kalau dia hanya mendapati khuf, maka dia potong hingga kelihatan mata kakinya. Jadi dia agak tinggi ke atas gitu Pak, tapi kalau mau dipakai untuk ihram harus dipotong. Biar kelihatan apa? Mata kaki. Berarti nanti enggak boleh diusap. Karena ini syarat apa? Khuf. Dia harus menutup mata kaki.
Wa an Nafi an Ibni Umar anin Nabi mislahu. Nah, apa kira-kira kaitannya hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh penulis? Kaitannya adalah bahwa orang yang ihram tidak boleh memakai komis, sirwal. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, orang yang sholat itu boleh menggunakan kemeja, sirwal, dan yang lainnya. Nah, kalau untuk orang yang ihram, ini yang tidak boleh. Nah, ini kaitannya hadis ini didatangkan oleh penulis di dalam babu fi as-salati fil qamis. Babu ma yasturu minal aurah. Bab menutup aurat. Batasan menutup aurat. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Laitsu ibnu Sa'din an Ibni Syihabin an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala naha Rasulullah an istimali somma'i. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah melarang istimalus somma. Istimalus somma itu Pak, melilit badan dengan kain atau selendang itu sehingga dia susah untuk bergerak. Ya, kayak mumi kali ya. Dililit badannya gitu sehingga dia kesulitan untuk bergerak. Ini dilarang. Wa ayyahtabiyar rajulu fi saubin wahidin. Dan Rasulullah juga melarang ihtiba. Coba praktekkan Pak ihtiba di sini. Antum duduk sini Pak. Iya. Nah, duduk sini, menghadap ke sana. Ya, ihtiba itu baik dengan tangan ataukah dengan kain. Kalau di Yaman itu biasanya ada kain Pak yang dibawa kemana-mana orang Arab di selendang gitu. Terus nanti coba dekuk sambil dinaikkan lututnya. Duduk dulu, pantatnya rapat ke lantai. Nah, coba dia ditekuk ini lututnya. Dia baik. Nah, gitu kayak gitu nah. Nah, ya, terus dililitkan tangannya. Nah, gitu ya. Atau pakai sarung. Pakai sarung gitu. Untuk gini nah Pak, permisi Pak ya. Nah, gini. Cuma nanti dia bersandar-sandar dengan kainnya itu. Nah, gini. Ah, iya. Pernah lihat Pak orang Arab begini di Madinah atau di Mekah? Ini biar dia bersandar. Sambil duduk dengarkan kajian biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, ya, baik dengan kain ataukah dengan tangan. Ini namanya ihtiba. Ilah larangannya, sebab larangannya memungkinkan kelihatan auratnya atau kemaluannya, ya kan? Kalau dia nggak pakai dalaman gitu, ya kan? Ini yang dilarang. Nanti akan disebutkan alasan larangannya di situ. Ya sudah Pak. Ini namanya ihtiba ya. Apa bahasa Indonesianya ini? Hah? Ya biasanya pakai ini, ada memang kain yang untuk seperti itu. Jadi kalau sekiranya mau seperti itu Pak, mau duduk santai seperti itu, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, kalau kita pakai sarung terus duduk seperti itu memungkinkan terbuka kan? Iya, mungkin kan terbuka. Ima pahanya yang kelihatan atau kemaluannya kalau nggak pakai celana dalam. Nih alasannya adalah laisa ala farjihi minhu syai'un. Nih Pak. Alasan larangan ihtiba karena tidak ada sesuatu yang menutup kemaluannya. Tidak ada sesuatu yang menutup kemaluannya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau ada yang menutup kemaluannya atau auratnya, maka dibolehkan ihtiba. Paham? Karena nanti di hadis berikutnya Rasulullah melarang secara mutlak. Kalau ini larangan mutlak tapi ada muqayyadnya. Larangan yang sifatnya mutlak tapi ada muqayyadnya. Maka dalam ilmu ushul fikih ada namanya hamlul mutlak alal muqayyad.
Gambarannya seperti ini, Pak. Kalau saya ngomong bahwa saya saya melarang antum makan salome, ya kan? Saya melarang antum makan salome. Terus saya ngomong lagi, saya ngomongnya tadi ini di Jakarta, ya kan? Terus saya ngomong lagi ke antum di Balikpapan ini, karena hobi makan salome, saya katakan saya perintahkan kalian makan salome, karena ternyata salome itu banyak campuran lemaknya, akan membuat Anda menjadi cepat berpenyakit. Ya kan, lemak apa? Lemak sapi. Nah, satu larangan, satu perintah. Saya larangannya tadi pas di mana? Pas di Jakarta. Nah, kemudian saya perintahkan antum di saat saya di Balikpapan. Maka larangan saya itu ditempatkan di sana, perintah saya ditempatkan di sini. Nah, ketika di Jakarta jangan makan salome. Kalau mau makan salome di Balikpapan aja. Nah, demikian juga di hadis ini bahwa larangan ihtiba itu terikat dengan apa? Kalau memungkinkan kemaluannya apa? Kelihatan. Kalau enggak, maka dibolehkan. Haddatsana Qubaysa ibnu Uqbah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zinad Zakwan anil A'raji an Abi Hurairah qala nahan nabiyyu an bai'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi jual beli, dua transaksi jual beli. Yang pertama anil limas. Limas itu surahnya gambarannya seperti ini, Pak. Nyentuh berarti beli ya. Kamu nyentuh barang saya berarti itu sudah beli, harus bayar. Ini namanya al-lamsu. Di Bapak sudah sentuh saja itu pertanda Bapak sudah tanda jadi atau sudah pasti beli. Ini memungkinkan apa? Memudaratkan bagi si pembeli. Karena dia punya hak untuk khiyar kan, memilih-milih dulu kan. Cocok atau enggak, kok ini nyentuh langsung harus bayar? Ini enggak boleh. Demikian juga an-nibadh. Dalam riwayat yang lain munabadah. Munabadah ini jual beli sistem lempar. Nih ambil batu ini, kamu mau beli tanah saya kan di kilo, ambil ini. Berapa jauh nanti lemparan batu Anda, segitulah Anda harus bayar. Kalau sekiranya dia melemparnya nanti jauh betul, merugikan saya kan si penjual. Kalau lemparnya nanti ternyata hanya 3 meter saja, menguntungkan bagi saya. Paham? Di sini ada gharar, ketidakjelasan barang yang dia jual. Jadi sistem apa? Sistem lempar. Kalau tanah pakai batu gitu, berapa nanti jarak lemparan? Nah, segitulah harga 10 juta atau 20 juta. Nah, kemudian berikutnya adalah wa an yashtamilas sam'a'ah. Nih sudah disebutkan di atas tadi. Wa yahtabiyar rajulu fi saubin wahidin. Nah, di sini mutlak. Tidak diikat dengan laisa ala farjihi minhu syai'un. Jadi kemutlakan hadis ini dibawa kepada muqayyad di atas. Paham, Pak? Karena di atas kan terikat dengan apa? Kalau kelihatan kemaluannya. Haddatsana Ishaqu qala haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala haddatsana ibnu akhi ibni Shihabin an ammihi qala akhbarani Humaydu ibnu Abdurrahman ibni Aufin anna Abu Hurairah qala ba'asani Abu Bakrin fi tilkal hajjati fi muadzinina yauman nahri. Kata Abu Hurairah, dulu aku pernah diutus oleh Abu Bakar di saat Abu Bakar menjadi khalifah fi tilkal hajjah, dalam musim haji, untuk menemui muadzinin, orang-orang yang tugasnya menginformasikan sesuatu hal yang penting di musim-musim haji. Nu'adzinu bi Minah. Kami sampaikan hal itu di Minah.
Apa itu? Allah yahujja ba'dal ami musyrikun. Tidak boleh di tahun ini dan berikutnya nanti orang musyrik berhaji. Nggak ada kesempatan lagi bagi orang musyrik berhaji. Karena mereka kebanyakannya berhaji dengan haji yang tidak sesuai dengan syariat, plus tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryan, dalam keadaan telanjang. Wala yatufu bil baiti uryanu. Dan tidak boleh orang musyrik tersebut tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mafhumnya, pemahamannya, jadi tawaf itu harus menutup aurat. Qala Humaydu ibnu Abdurrahman summa ardafa Rasulullahi aliyan. Kemudian Rasulullah menggonceng Ali di atas ontanya. Fa amarahu ayyu'adzina bi Bara'. Lalu Rasulullah memerintahkan Ali menginformasikan kepada orang-orang musyrik sambil membacakan surah Bara', surah At-Taubah. Innallaha wa rasul Bara', sesungguhnya Allah dan Rasulnya Bara' berlepas diri dari orang-orang musyrik. Qala Abu Hurairah fa'adzana ma'ana Aliyun fi ahli Minah yauman nahri. Lalu kami menginformasikan, bersama kami juga ada Ali pada penduduk Mina yauman nahri, ketika hari Nahar, itu tanggal 10 Zulhijjah. La yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Nah, yang menjadi syahid dalam hadis ini yaitu wala yatufu bil baiti urwan. Tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena tawaf di Ka'bah ini dianggap salat. Dianggap apa? Salat di Ka'bah. Sehingga tidak boleh dalam keadaan telanjang. Babus sholati bi ghairi ridain. Bab salat tanpa menggunakan rida. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani ibnu Abi al-Mawali an Muhammad ibnul Munkadiri qala dakhaltu ala Jabirin. Kata Muhammad ibnul Munkadiri, aku masuk menjumpai Jabir bin Abdullah wa huwa yusalli fi saubin multahifan bihi. Sementara Jabir sholat menggunakan sehelai pakaian yang menutupi badannya. Warida'uhu maudu'un, sementara di ridanya itu diletakkan digantung ya. Falamman sarafa, takala Jabir selesai sholat, kulna, kami berkata kepada Jabir, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, tusolli warida'uka maudu'un, kamu sholat sementara ridakmu digantung? Qala na'am, kata Jabir, iya memang begitu. Ahbabtu, aku senang memperlihatkan kalian yang juhal, orang-orang yang bodoh seperti kalian, karena menganggap tidak boleh sholat menggunakan sehelai pakaian atau harus sholat menggunakan ridak. Ini pelajaran bagi mereka yang tidak paham permasalahan ini. Karena Jabir berdalil dengan perbuatan Rasulullah. Apa itu? Ra'aitun nabiyya yusolli hakadah. Karena aku melihat Nabi sholat seperti ini. Ini merupakan apa? Sunnah. Karena sunnah itu atau hadis itu bersumber dari qauluhu, perkataan Nabi, fi'luhu, perbuatan Nabi, wa takriruhu, dan pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yudhkaru fil fakhidhi. Bab disebutkan tentang fakhid. Fakhid ini adalah apa di situ? Paha ya. Qala Abu Abdullah wa yurwa an Ibni Abbas wa Jarhadi wa Muhammad bin Jahshin anin Nabi. Al-fakhidhu auratun. Paha itu adalah aurat. Aurat bagi laki-laki maupun perempuan.
Wa qala Anasun hasaron nabiyyu an fakhidhihi. Anas berkata Nabi pernah tersingkap pahanya. Qala Abu Abdillahi wa hadisu Anas asnada. Dan hadis Anas lebih kuat. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya hadis musnad, ada namanya hadis muttasil. Kalau kita pernah baca kitab, ada kitab namanya Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Musnad Daruqutni dan yang lainnya. Jadi hadis musnad itu Pak adalah hadis yang menyebutkan per kelompok-kelompok. Contoh hadis Abu Bakar saja disebutkan satu tempat, ya kan? Hadis Abu Hurairah disebutkan satu tempat. Tapi tidak harus muttasil. Tidak harus nyambung. Pokoknya disebutkan di satu tempat, mau itu nanti mungqati kah, mau itu nanti muttasil kah, pokoknya disebutkan di kelompok-kelompokan. Nah, kalau ini kan enggak, disebutkan berdasarkan bab-bab yang ada. Kalau Imam Muslim enggak, disebutkan berdasarkan kitab. Kalau kitab puasa pokoknya disebutkan hadis-hadis tentang puasa. Tanpa ada bab-bab tertentunya seperti Imam Bukhari ini. Karena Imam Bukhari menyebutkan bab itu adalah fikhuhu, pemahaman dia terhadap hadis tersebut. Sehingga terkadang hadis satu diulang banyak kali. Karena ada faedah-faedah lagi yang beliau istimbat, beliau gali. Beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu tidak menyebutkan bab. Yang menyebutkan nanti adalah Imam Nawawi, pensyarah Sahih Al-Muslim. Di situ kalian nggak ada ya yang ini? Iya, itu terjemahan kan? Hatta yukhraju min ikhtilafihim. Hatta yukhraju wa hadisu jarhadi ahwat. Dan hadis jarhadi ahwat, lebih hati-hati. Nanti yang menyebutkan bahwa paha seseorang itu adalah aurat. Paha seseorang itu adalah aurat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca ini. Nanti beliau datangkan lagi hadis Anas yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah kainnya tersingkap lantas kelihatan pahanya. Tapi ini dalam keadaan terpaksa karena Rasulullah naik kendaraan melewati jalan yang sempit sehingga harus tersingkap celananya atau kainnya. Wa qala Abu Musa ghatta nabiyyu rukbatayhi hina dakhala Utsman. Jadi Nabi SAW menutup lututnya takala Utsman masuk, Utsman bin Affan. Karena dia malu sama Sama Utsman. Wa qala Zaid ibnu Sabit anzalallahu ala rasulihi wa fakhidhuhu ala fakhidhi fasaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidhi. Di situ enggak ada juga ini. Oh ya. Jadi Rasulullah pernah diturunkan ayat sementara kata Zaid bin Sabit, paha Rasulullah berada di atas pahaku. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Ismailu ibnu Ulayya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik anna Rasulullah ghaza Khaybar. Kata Anas bin Malik, Rasulullah dulu menyerbu Khaybar, perkampungan orang-orang Yahudi. Fasallaina indaha salatal godati bigolasin. Lalu kami salat di sana, salat subuh di saat golas. Ini golas ini Pak yang dijadikan mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini salat subuh di saat waktu golas. Golas itu masih gelap.
Ya kan? Kalau kita sholat subuhnya di saat fajar sodik. Di saat fajar sodik. Sudah ada cahaya yang muncul di ufuk timur sana, kiri dan kanan. Nampak? Setelah muncul fajar sodik tersebut, nanti akan terang setelahnya. Kalau fajar kadhib itu cahaya putihnya masih ke atas. Nah, setelah muncul itu nanti setelahnya baru gelap lagi. Nah, ini jadi perselisihan di antara para ulama dari dulu sampai sekarang tentang waktu salat subuh ini. Ada yang mengambil kehati-hatian dengan dengan azan ketika golas, iqamah ketika fajar sodik. Faraqiba nabiyullahi, lalu Nabi SAW menaiki kendaraannya. Waraqiba Abu Talha. Udah masuk apa Joko? Lalu Abu Talha juga menaiki kendaraannya. Wa ana rodifu Abi Talha. Sementara aku digonceng oleh Abu Talha. Di situ apa terjemahannya? Siapa yang digonceng? Abu Talha yang menggonceng Anas atau Anas menggonceng Abu Talha? Di situ ada ayat. Aku membonceng Abu Talha. Di situ apa ayat terjemahannya? Aku membonceng di belakangnya. Iya, ini yang benar ini ana rodif, aku dibonceng. Iya, dibonceng Abi Talha karena di sini kan dua kendaraan kan? Kendaraan Rasulullah dan Abu Talha. Anas enggak punya kendaraan sendiri. Fajara Nabiyullahi fi zuqaqi Khaybar. Lalu Nabi SAW melewati jalanan yang ada di Khaybar. Sementara jalan lorong tersebut sangat sempit. Wa inna rukbatai latamassu fakhidan nabila. Dan sesungguhnya kedua lututku benar-benar menyentuh paha Nabi SAW. Summa hasarul izaro ala anfakhidihi. Kemudian pakaiannya atau sarungnya menyingkap atau tersingkap gitu ya, sehingga kelihatan pahanya. Hatta inni anzuru ila bayadi fakhidin nabila. Sampai aku melihat putihnya paha Nabi SAW. Berarti kelihatan kan? Bukan sengaja. Ya, bukan sengaja Rasulullah menyingkapnya, tapi karena kondisi jalan yang sempit. Falamma dakhalal qaryah, takala Rasulullah memasuki kampung Khaybar, qala Allahu Akbar. Dia berkata sebagai bentuk ungkapan pengingkaran, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kharibat Khaybar. Semoga Khaybar hancur. Ini doa dari Rasulullah SAW. Anda benar nanti bahwa Rasulullah menguasai Khaybar dan menangkap penduduk-penduduk Khaybar, kemudian menjadikan budak karena mereka adalah tawanan perang. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa asbahul munzarin. Dan sesungguhnya apabila kami turun di pekarangan suatu kaum, semoga di pagi hari mereka buruk ya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan peringatan. Qala hasalasan. Rasulullah berkata dengan ucapan yang di atas tadi sebanyak 3 kali. Qala wa kharajal qaumu ila a'malihim. Kemudian kaum-kaum tersebut, penduduk Khaybar, keluar ke pekerjaan mereka.
Faqalu Muhammadun, mereka berkata ini Muhammad ini. Qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina. Kemudian rawi yang lain mengatakan, yang bernama Abdul Aziz dan sebagian sahabat kami berkata wal khamis, yakni al-jaish. Ai jaa al-jaish, telah datang pasukan. Jadi khamis maknanya adalah al-jaish. Qala fa asabna anwatan fajumi as-sabiyu. Lalu kami menguasai Khaybar, lalu dikumpulkanlah as-sabiyu. Sabiyu itu tawanan. Kemudian Dihyatul Kalbi, salah seorang yang ikut dalam peperangan Khaybar, datang kepada Rasulullah meminta jatah tawanan. Faqala ya Nabi Allahi a'tini jariyah minas sabi. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku jariyah, budak perempuan dari tawanan, dari hasil rampasan tawanan tadi. Qala idhab fakhudh jariyah. Lalu kata Rasulullah, pergilah, lantas engkau mengambil budak perempuan satu. Fa akhadha, lalu dia mengambil Sofia binta Huyai. Sofia binta Huyai ini merupakan putri dari pembesar suku Khaybar dan Bani An-Nadir nanti. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.